Kenapa Arab yang satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa yang satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa kita yang puluhan bangsa malah mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia? Ini kan dapat pikiran, iso. Ini pasti ono sing nyambut gawe, pasti ada yang kerja, ono sing nungkangi. Kok iso ketika Bung Karno menyatakan kami atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, kok liane ngono sobat. Ini kan gak masuk akal sampean anak milenial. Bayangkan ketika Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, kok tiba-tiba Jogja, Bung aku melu gitu. Loh, Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu raja dengan batas wilayah saka Wonogiri sampai Bagelen Purworejo. Kok misalnya ngeyel ngono ya ora apa-apa, dan tetap raja, tapi semangat kebersamaan yang dibangun oleh bangsa ini membuat beliau bersatu dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dikorbankan bukan tanah 1 meter, tapi tanah dari perbatasan Wonogiri sampai Bagelen. Makanya kalau seandainya kemerdekaan itu diisi oleh orang-orang seperti sekarang, mungkin bangsa ini gak merdeka. Karena orang sekarang kadang tanahnya kena 1 meter bisa sampai Mahkamah Agung. Ini jiwa yang dikubarkan. Siapa yang bangun dulu? Raja Cirebon, raja di Lombok sana, raja di Banjar, Raja Bone, seluruh iya Bung, kami bersatu membangun bangsa baru, negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Hebat orang-orang dulu. Wadah orang-orang besar atas nama bangsa Indonesia. Semua ribut. Ini dasarnya apa? Harus pakai agama, harus pakai ini. Kurang alim apa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kutubu Sittah, tapi begitu tercetus Pancasila beliau mengatakan ini sudah sesuai secara syar'i. Tapi hari ini orang sing hafal hadis telu ngeyel urung. Ki Bagus Hadikusumo semua hebat lu terima. Ono panglima perang segini Jenderal Sudirman berangkat perang, paru-paru ini separuh berangkat perang, wis ora mikir mati gerilya mulai dari perbatasan Banyumas sampai Malang itu bergerilya, paru-paru ini separuh, gak iso mlaku, ditandu. Orang-orang seperti inilah yang akhirnya membuat bangsa ini bisa bangkit dan bersatu. Saiki BPJS kurang sakit ngamuk coy. Wih, bangsa zaman berubah sampean kebagian zaman milenial. Makanya kalau mengukur bangsa ini kita ukur mundur ke belakang. Bahwa bangsa ini bukan sesuatu yang sederhana tiba-tiba menjadi seperti ini. Mesti ono sing nukangi. Sing nukangi sapa? Sing nukangi bangsa ini menjadi bangsa yang santun, menjadi bangsa yang mengerti berbeda-beda. Sing nukangi yo mbah-mbahe dhewe, mbah-mbahe dhewe, nenek moyang kita. Ya, banyak ini nenek moyang kita. Kalau urusan perang antar agama, belum ada negara yang perang antar agama sampai ratusan ribu mati. Di Jawa sudah terjadi perang antar agama. Jadi wis blenger. Itu sekitar tahun 800 antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Shailendra. Wangsa Sanjaya Hindu dipimpin Garung, Wangsa Shailendra dipimpin oleh Balaputra Dewa. Perang siji buto. Begitu Wangsa ini bertarung Buddha Balaputra, sing Hindu Sanjaya. Wala tawur iranan teh. Sampai Raja Sanjaya takut karo Pak Li. Mate aku gini, Pak Li kuku kuat, jenenge Semaratunggal.
Aku bisa mati, lungoy. Akhirnya ada orang namanya Panukuh pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Akhirnya menang ini Wangsa Sailendra ini, orang Buddha menang. Tapi begitu mau bikin candi, orang dua arsitek, kudu kabeh. Akhirnya cari arsitek, untuk arsiteknya wong Hindu. Orang Hindu jadi arsiteknya, namanya Panukuh atau Gunadarma ini. Akhirnya dibangunlah candi Buddha besar. Candi yang besar candi Buddha namanya Sambara Budura. Arsiteknya orang Hindu, mula ono candi Buddha modelin Hindu. Loh begitu bangun candi, ternyata anak Semaratungga yang anti Hindu namanya Pramodawardhani jatuh cinta. Coba sampean bayangno. Bapak niku anti Hindu, diadane anake sing Buddha jatuh cinta sama orang Hindu. Ya terpaksa dinikahkan. Akhirnya menikahlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu. Akhirnya si Panukuh bergelar baru menjadi penguasa di kerajaan Sailendra, namanya Rakai Pikatan. Makanya sudahi konflik politik. Perbedaan itu biasa, jangan terlalu serius. Khawatirnya nanti anakmu saling jatuh cinta mati. Akhirnya kemudian yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan di bawah asuhan Lokapala, anak Rakai Pikatan. Akhirnya bangsa ini rukun. Setelah itu rukun pindah ke Palembang. Sudah tidak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Pindah ke timur, Sindok tidak lagi besar. Tidak lagi ribut agama, jadi negara besar. Bangunlah Singasari, tidak lagi ribut agama. Maka keduanya menjadi bangsa besar. Dan begitu zaman Majapahit, semuanya saling rukun, saling jaga. Yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Akhirnya dirukunkan oleh seorang pujangga besar namanya Empu Tantular, nulis kitab Sutasoma, yang di situ ada kalimat-kalimat yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kerukunan bangsa ini sudah ada semenjak dulu. Makanya kemudian saling jaga. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada saling jaga. Tapi begitu ada apa-apa, ada banser jaga gereja, ada pecalang jaga Jumatan. Itu jangan disalahkan, karena itulah warisan asli bangsa Indonesia. Orang nggak ngerti. Begitu orang New Zealand sekarang jaga masjid. Karena apa? Ada konflik. Kalau nggak ada apa-apa, Ini dari dulu bangsa ini sudah. Loh, nenek moyang kita mengajarkan ini. Begitu setelah ini jadi, wong Islam teko. Orang Islam datang. Begitu orang Islam datang, ada pelajaran-pelajaran yang sudah jadi di sini. Di sana diajarkan wala yakhudu ala ta'amil miskin, di sini sudah jadi mangan ora mangan kumpul. Makanya setiap ono wong kumpul mesti dikei mangan. Ini dikasih makan enggak ini, Pak? Loh, jangan heran kalau orang sini punya terbiasa ngumpul. Apalagi para ulama menyadari betul punya potensi bangsa yang beda, punya gagasan besar, mesti dirukunkan. Agar ada kerukunan, maka tidak perlu saling menonjolkan diri. Para ulama datang tidak perlu menonjolkan aku ulama, rekanmu, enggak. Masuk ke bangsa ini, hidup bersama dengan bangsa ini. Seorang ulama menggunakan identitas bahasa Nusantara. Kiai mestinya Syekh Al-Fadil Al-Karim Azizi Hasbullah. Di sini ada Kiai Azizi Hasbullah. Ya Kiai Muhammad. Tapi di bangsa ini yang namanya Kiai bukan aku dok. Bareng-bareng karo kebo Kiai selamat, bareng-bareng karo tombak Kiai pleret. Tapi tidak berarti bahwa seorang ulama itu wedhus. Tidak berarti ulama itu bukan apa piye. Ini adalah konsep baru. Ulama mau diturunkan dalam apa?
dalam pemahaman binatang. Gating kok akhirnya ada cara baru olo-olo ulama dengan alo-alo kebun binatang. Ini konsep baru yang sedang mereka mau dorong di Indonesia, agar kalau mereka gak suka dengan ulama yang mereka tidak suka akan menyebut dengan bahasa binatang. Saya menunjuk kiai kebu, kiai kleret, bukan kemudian ulama yang kebu, kan? Ini adalah proses ulama. Sholat, sembahyang, musola, langgar, pun biasa mawon. Karena Yamaha telah datang keduluan Honda, maka Yamaha mau disebut Honda di Indonesia. Itulah tepo seliro. Hondamu apa yuk? Mio, lagi kapan Mio Honda? Itu dulu ulama kita jago masuk kepada subkultur sebuah bangsa. Salah Panasonic datang telat, makanya kemudian Panasonic yang produksi pompa air diarani Sanyo. Kenapa Indomie telat datang? Maka ketika dia di sini disebut Sari. Seluruh pembalut kalah cepat dengan Softtek, maka yang disebut pertama adalah Softtek. Nah itu, makanya jangan heran pola itu dipakai ibu-ibu dari Yoyo. Seluruh bungkusnya kongwan isinya renggi. Loh, ini pola bersama. Loh, akhirnya semua dirukunkan oleh para ulama. Yang tadinya strukturnya raja, hamba, nggak bisa. Islam nggak bisa seperti itu. Semua setara, sederajat. Maka kehidupan antara raja dan hamba dibikinkan satu sistem baru di tengah-tengah, namanya musyarakah, hidup bersekutu secara bersama-sama, yang akhirnya dicerap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Itu pola baru. Raja yang mutlak kekuasaannya, hamba yang patuh kemutlakannya, itu dilebur oleh para ulama sesuai dengan bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba menjadi sebuah kekuatan baru di Indonesia, di Nusantara, dengan sebutan ra'iyah, titipno Kanjeng Nabi. Akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini kadang wong gak ndelok. Lho. Rakyat iki ngumpul, tutukno rembukanmu, wasyawirhum fil amri, maka kemudian lahir konsep musyawarah. Bahasa Quran, kalau musyawarah ojo menang-menangmu dewi lho ya. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Dan bahasa ini bukan bahasa sembarangan, karena dikukuhkan menjadi bahasa konstitusi di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di negara mana yang paling Islam nang dunia saiki dilihat? Ya Indonesia. Tapi karena waktu itu yang mengatur siklus ini semua adalah para wali. Sunan Ampel punya murid Datuk Ribandang, geser ke timur bikin kerajaan-kerajaan sistem ro'iyah di sana. Khatib Dahyan geser ke Kalimantan, sistem ro'iyah di sana. Kemudian Aryo Abdillah teng Palembang bikin ro'iyah di sana. Maka ini menghasilkan murid-murid para wali membangun sistem ro'iyah, musyarakah dan musyawarah. Akhirnya begitu terbentuk sebuah kawasan besar. Kawasan inilah yang akhirnya disebut wilayah. Artinya apa? Inilah daerahnya para wali. Begitu dijajah Belanda, seluruh struktur para wali melawan ini semua. Begitu yang menjajah pergi, kawasan ini disebut, dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lha sing ngatur sapa? Wilayah para wali. Terus kemudian sekarang ana peneruse para wali sapa? Santri. Lah makane santri mung arep nerusno tok. Terus caranya gimana? Rawat perbedaan ini jangan sampai tercerai
berai. Apapun agamamu ada dalam lakum dinukum waliyadin. Apapun perbedaan sukumu ada dalam waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi menjaga hidup bersama harus dilakukan. Maka kemudian kita punya slogan besar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan kamu tercerai-berai. Maka yang menjamin orang tidak tercerai-berai adalah tali Gusti Allah. Maka seluruh perintah Allah kita jadikan sarana agar tidak tercerai-berai. Ngaji perintah enggak? Loh, ngaji kok enggak perintah gitu ya teman? Ngaji ya perintah. Nggih, utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin, ini wajib. Ono minal mahdi ilal lah wajib lah, karena nyari ilmu itu wajib. Ngaji itu perintah, maka ngaji dijadikan sarana agar orang bersatu. Maka ngaji nih santri bareng bareng. Oh ya gini berarti ini cara. Makanya kita rawat kebersamaan dengan selalu bareng bareng. Dongo perintah mboten dongo niku. Perintah wong ud'uni astajib lakum. Karena perintah doa itu perintah, maka doa kita jadikan sarana bareng. Dengan berdoa kita bersama-sama, maka lahirlah istighosah kubro, dongo toreko bareng kabeh. Sampai dongo nang masjid bareng sing pinter tok sing dongo Yai Azizi tok, sing dongo liyane amin. Kok nek kepegelen amin bareng. Seluruh perintah kulu wasrabu mangan ngombe karena mangan itu juga perintah. Maka santri dan kita melaksanakan mangan bareng tumpengan ingkungan. Akhirnya kita rawat seluruh dengan selalu menggunakan sistem bareng. Tilek kuburan perintah mboten? Perintah. Fazuru ziarah kuburan. Maka kita punya kebiasaan kuburan menjadi sarana ngumpul bareng dandani. Terus di situ dongo bareng dan gak ribut. Rombongan pertama ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ini rampung rombongan pojoke wis muni meneh. Astagfirullah. Iki rampung sebelah sallallahu ala Muhammad. Urung rampung nih. Sebelah wis muni. Sadona min dunya fazona fil ukhra. Wis ngono. Yo ora kok ribut. Aja ngono tok berbagi. Ndak. Rukun bersama-sama. Sampai sing teko gawa megapon tok. Rombongan dari Blitar ditunggu di bis. Ini rukun. Nah, apapun ajaran kalau dipegang oleh santri akan menghasilkan kebersamaan. Makanya bangsa ini dirawat. Akhirnya dengan dirawat bareng-bareng, akhirnya apa yang digagas oleh Bung Karno, satu bangsa, satu bahasa, ini terjadi gimana? Persatuan atas nama bangsa Indonesia terjamin. Sing wong Jogja dolan ning Blitar nilihi makame Bung Karno. Sing wong Blitar nilihi Demak tengok makamnya Sunan Kalijaga. Sing wong Demak tengok Blitar makame Bung Karno. Wong Blitar nengok Surabaya ziarah makame Sunan Ampel. Ini terjalin, maka orang Blitar cinta Demak, orang Blitar cinta Surabaya, orang Demak cinta sama Blitar. Kalau ini terjadi, maka yang terjadi adalah hubbul watan minal iman. Itu jadi penjenengan mau jadi bupati membangun Blitar, jangan sekali-sekali melupakan cara-cara santri. Kenapa? Nek ora dicekel santri bubar. Dongo wis bareng-bareng ora oleh saiki dongone ijen zikir bareng-bareng tadi ijen terus dongone kene maune driji 10 karek sitok ngene tok. Lho ya bisa maneh. Kuburan menjadi sarana opo sih? Ora rono akhire. Makan bareng-bareng ora ono tuntunane ijen.
Santri sembahyang lu terima ngenteni adep-ngadep Gusti Allah lu ngenteni koncone. Ini gawe santri ndak ada. Adzan zuhur mesti ini setengah rolas karena temennya masih di sawah dinteni sampai setengah loro. Orang langsung loh, ndak. La akbar Allah akbar. Ngenteni. Urung teko Robana Robana karo toleh. Ana teko siji ora langsung sembayang malah ngrokok karo pecin. Sing gaene pegel Allah ati wis pegel ya nambani atine dhewe nggih. Nek gak teko-teko baru ngamuk deh. Diurugi jangan. Ini kalau agama dipegang oleh santri, dipegang oleh penerus para wali, agama akan menjadi alat pemersatu terbentuknya kesatuan bangsa dan negara yang dijaga oleh aparatur pemerintahnya. Lu itu saling jaga. Kulo Gus Aziz Kiai nuturi sampean. Untuk apa? Beragamalah yang baik, tapi yang menjaga kelangsungan manusia, yang menjaga kebersamaan agar terjamin, ini tugasnya siapa? Negara. Lah itu makanya membentuk satu bangsa dalam sebuah negara itu adalah jaminan berlangsungnya apa? Berlangsungnya manusia dan berlangsungnya agama. Manusia itu sudah baik, menjadi sangat sempurna ketika katakan agama, tapi kebaikan manusia, sempurnanya agama tidak terjamin ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara. Suriah agamane apik, menungsone apik luwih bangir, tapi tidak terjamin keamanan bangsanya, dua-duanya runtuh di Suriah. Iran runtuh semuanya, tapi di sini walaupun lele pesek-pesek gini agamane ya standar ya sekele ngono ya. Tapi karena punya sistem keamanan bangsa dan negara, semua terjamin keindahannya. Nggih, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tetap terjamin. Amanu wa amilus sholihat terjamin karena apa? Kita punya baladil amin, punya konsep bangsa dan negara yang aman. Lah urusan keamanan bangsa dan negara urusannya Pak Bupati karo Pak Polisi, Pak TNI, yang aparat negara Forkompimda. Nah urusan ngaji, urusan kula kali Kiai Azizi. Tapi jangan sampai kelangsungan bangsa dan negara ini tidak bisa lagi menjamin manusia yang baik dan agama yang baik. Loh makanya nenek moyang kita dulu menjamin itu semua. Apakah bangsa ini setelah merdeka mau berkiblat kemana? Pikir bener. Ada yang menawarkan mari kita berkiblat kepada Eropa. Baru berbicara mari berkiblat pada Eropa, udah dikritik, disindir sama nenek moyang kita, tapi tidak tunjuk hidung. Ada salah satu pujangga kita menulis kitab sastra namanya Salah Asuhan. Apakah akan kita ikut dengan cara Belanda? Tidak tunjuk hidung, tulis sebuah naskah yang sangat indah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan mengikuti cara di Arab sana? Hamka menulis di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni dengan cara Indonesia? Sultan Takdir Ali Shahbana menulis Siti Nurbaya. Maka bangsa ini dari dulu sudah terbiasa dalam perbedaan. Makanya ketika dibawa ke kiri oleh PKI nggak bisa, dibawa ke kanan oleh DITI juga nggak bisa. Bangsa ini dari dulu takdirnya ada di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itulah bangsa Indonesia. Lha iki jenenge fid dunya hasanah. Lah apa dhewe ora duwe fil akhirati hasanah. Duwe. Wis rasa dadak ribet. Kita insyaallah fil akhirati hasanah wis duwe agama menggok-menggok tekan Afrika ora kebagian. Menggok-menggok Suriah enggak apa. Eropa enggak kebagian, tapi kene sing nyelempit ngene isih kebagian agama. Punya ulama-ulama, punya pewaris Nabi. Yang jenengan punya Kiai Azizi. Wong sak Indonesia iki wis muni Kiai Azizi. Ngene tok ono. Ora ono sing enggak. Kalau sudah berbicara usul fikih, dina iki sing wong ribut fikih ngene-ngene. Iku ono. Fikih mlaku Kiai Azizi.
Ya kita takut apa? Beliau ulama masa depan yang paham. Kita punya al ulama warasatul anbiya. Beliau mewarisi ilmu dari Lirboyo. Duwe. Jadi kita punya pewaris. Lirboyo mewarisi ilmu dari mana? Dari Tebui. Dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dari Kiai Asy'ari. Mondok Kiai Khalil, Mondok Kiai Soleh. Kiai Asy'ari diwarisi sama Kiai Khairon. Kiai Khairon dari Kiai Abdul Wahid Solotigo. Diwarisi Kiai Abdul Halim Boyolali. Diwarisi Kiai Sufyan Tuban. Diwarisi Kiai Jafar Tuban. Diwarisi Kiai Abdurrahman Lasem. Diwarisi Mbak Abdul Halim Benowo. Diwarisi Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Diwarisi jeung Sunan Kalijogo. Diwarisi Sunan Bonang. Diwarisi Sunan Ampel. Diwarisi Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Diwarisi Syekh Jumadil Kubro. Diwarisi Said Muhammad. Diwarisi Said Ahmad Jalaluddin. Diwarisi Said Abdul Malik. Diwarisi Said Alawi Amil Faqih. Diwarisi Said Ahmad Sohib Mirbat. Diwarisi Said Ali Kholek Qasam. Diwarisi Said Alwi. Diwarisi Said Muhammad. Diwarisi Said Alwi. Diwarisi Said Ubaidillah. Diwarisi Said Ahmad Al-Muhajir. Diwarisi Said Isa. Diwarisi Said Muhammad. Diwarisi Said Ali Uraidi. Diwarisi Said Ja'far Shadiq. Diwarisi Said Muhammad Bakir. Diwarisi Said Ali Zainal Abidin. Diwarisi Sayyidina Hasan Husain. Diwarisi Sayyidina Ali. Langsung diwarisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duwe. Cuman kan jenenge warisan, ono sing entuk akeh, ono sing entuk saidi. Kalau kados Yai Aziz niki grosir. Lah sampeyan iki kan pengecer. 30 juz ana sing ning diecer Yasin tok. Mula kiai gawe toko cilik jenenge Yasinan, sing bagian arep ngecer kulhu kayak toko cilik jenenge tahlilan, sing bagian ngecer Bismillahirrahmanirrahim toko cilik jenenge suwuk loro. Ibu-ibu diwarisi sak kalimat tok, nek diceluk bojone jawaban nun. Lele ya Allah, disyukuri. Jadi lho, disyukuri. Hati sakmono akeh, ana sing ngapal akeh Kiai Aziz kathah niku grosir kok. Sampeyan kan pengecer. Ana sing ngapal mengecer lan loro tok, kulo bidatin dolalah, kali inamal amalu bin. Lihat, kalau hati seluruh niku biasa gelut. Ono pancen apale mek loro. Donga grosir ya akeh lah nek pengecer mek loro donga mangan kali donga ngising dah. Ya wis gak apa-apa kita syukuri. Insyaallah la azidan ngakum ditambah. Lihat jadi kita ini lengkap di dunia hasanah fil akhirati hasanah mengduwe agama Gusti Allah. Dengan ira wakina ada benar wakina ada benar semoga selamat nek kuatir ya dititipno ngono kok iki kira-kira kok kuatir gak selamat titipno kapal gede kapal Kanjeng Nabi didono ila hadratin Nabi Ilmus Tofa nggo ngisore kapale para nabi wa ila jamil anbiya wal mursalin terus kapale para wali Si Abdul Qadir Alji Ani baru kapalnya Mbak Buyut-buyute dhewe para kiai wali abaina masyayikhina engko ben selamat titipna wa khususon ila ruhi waqtul al-Fatihah. Lha kan iya wong sampean ra duwe wifi. Wong ora tau download. Ini para wali kan download subhanallah 5 tahun 10 tahun duwe wifi. Dadi nek iso nggo share it nah sampean jak download turu. Allah. Akhirnya senengane golek wifi gratisan nah karena khol moro mesti oleh wali apa itu umatin aku senarki waktul Fatihah biasa ngono sing ora ngandel mosok ngono iso didom ra iso ora tutuk jare sapa wong tinju wae tutuk lha sampean kan rame tinju sing ro tinju kan tukang syuting ning kono ning Las Vegas syuting satu orang naik kan ke satelit terus dibagi wong sak dunya jenenge apa siaran langsung bagiannya sama pada jam yang sama mula nek wong ora ngandel donga iso didom wong iki ra duwe TV lha colone ngono lah makane masyaallah ini kita jaga nah menjamin kebersamaan ini karena musyawarah ada pemimpin sing standarte wasi'a kursiyus samawat maka kedudukan pemimpin disebut kursi maka harus ada musyawarah ada pemilihan lah paling kecil pilkades
apa pilkades, kepala dusun niku. Wis biasa pilihan-pilihan di bawah, syukur-syukur ana sapine alhamdulillah. Nah, biasa. Lha nggih jere besu ki mawa. Iya, yo ora ketang ngeluk tanggane aku sesuk nyalon kepala desa mangan sik yo Kang. Ayo. Wong sampean arep nyoblos kok istirahat setengah hari biasane nguli ki ana 20.000. Lah biasa, nek kok ribut kok sampean 20.000. Apakah ini suap? Oh, ora 20.000 lho kok suap. Suap ya 15 juta nang 10.000 suap. Itu mulut jenenge jangan politik jenenge ana uang bensin. Kula niku kok mangke Kyai Aziz niki lek ngukumi pripun. Lah niku mangke dilanjutkan dalam harus milih bupati. Arep didelik iki ora iso, tetep ono seselane biasa ngono. Mungkin seselan ono ya wis biasa, ora nyeseli. Ana sing ora nyeseli, kenapa? Karena memang sudah tokoh masyarakat. Ora perlu nyangoni ya ono, karena memang dia menjadi bagian dari masyarakat. Ana sing gak tega ya mulai disangoni. Dadi nek diterima ya jenenge uang bensin, nek diterima masjid jenenge sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisa. Jadi jenenge maning politik ribut politik. Riang gembira, makanya orang menyebut pesta demokrasi. Seneng. Terus naik lagi gubernur munggah meneh pilpres. Jadi pilpres yang kita laksanakan itu kelanjutan pilkades. Jadi dia bukan perang badan. Wah, yuk kelanjutan di pilkades lu katakan perang badan. Kalau tidak kau menangkan kami. Wis ora usah ngono iki terusane kades ae lho, ya biasa perang umbul-umbul, biyen gambar telo, saiki gambar menungso. Udah. Tapi kita punya pembelajaran yang luar biasa dari dua orang negarawan, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Ternyata setelah kontestasi politik yang begitu keras, kita gak pernah membayangkan ternyata seorang negarawan tetap berpikir bangsanya, maka mereka bersatu bersama membangun bangsa Indonesia. Cuman ya sakno supporter ini gelo saya ya ndak apa-apa ya jenenge wong gelo ya oleh ngono lho. Itu bener-bener cara penyelesaian Indonesia, cara penyelesaian bangsa Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita akan menyongsong milenial. Milenial itu lintas bangsa, lintas negara yang kita pakai ya dipakai oleh orang Eropa. Kita pakai WhatsApp, orang sana pakai WhatsApp. Kita pakai Samsung, orang sana pakai Samsung. Kita pakai Facebook, orang sana pakai Facebook. Anak-anak kita tiba-tiba bergaya, mana bergaya Korea, rambutnya miring ini. Oh, no, itu ada yang Korea sitok. Apa jaketnya ini Korea? Itu Korea, jaketnya hijau. Tapi itu termasuk sama yang kerubun, omah ini ora. Nah itu sama. Makanannya orang Indonesia bisa sama dengan makanannya orang Itali, sama-sama makan spaghetti. Kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbahasa Arab. Itu milenial, tapi yang nggak bisa kita lampaui cuma satu. Ketika kita melewati sebuah negara, kita tetap ditanya pasportmu mana. Lim Swee Liong, orang terkaya di Indonesia, yang kita Cina-Cinakan, tapi begitu masuk negara Tiongkok tetap ditanya pasportmu mana. Iya, orang-orang kita yang turunan Arab pulang ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, apalagi kita yang berwajah Indonesia. Pak Bupati ke Malaysia tetap ditanya pasportmu mana. Semua Pak Kapolres tanya, loh itu artinya batas terbaru dari bangsa dan negara. Itu jelas batas milenialnya adalah batas kebangsaan dan kenegaraan. Maka jangan lupakan bangsamu, jangan lupakan negaramu. Jangan jelek-jelekkan bangsamu, jangan jelek-jelekkan negaramu. Amerika pernah kalah di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu. Dia bikinkan film Rambo 1-6.
Amerika pernah kalah di Timur Tengah dengan Saddam Hussein, bikinkan hotshot 1 sampai 2. Kegagalan dengan Usama bin Laden, dibikinkan 12 strong. Amerika pernah ditekan secara spiritual oleh Cina agar tidak malu bangsanya, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Agar tidak malu dengan Jepang, dia bikin spiritual baru ala Jepang, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Wah. Jadi ini Jepang tidak boleh malu dalam restorasi Meiji dan Tokugawa. Agar bangsanya tidak malu, bikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini kiai milenial ya ngono kawarai. Nggih. Jahat oleh. Urut lagi anakku ya cilik, lagi aku ya apa. Malaysia setelah menjadi pusat teroris dan gerakan-gerakan radikal, akhirnya dia terpaksa mengembalikan masa depan Malaysia kepada anak bangsa Malaysia, si Upin dan si Ipin. Dia tidak boleh lupa, Pin, kamu jangan lupa, bangsamu gak bisa lepas dengan ras India. Dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa dengan anak-anak Cina di sana, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia gak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia yang bangun Malaysia, kenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Hebat. Bangsa Indonesia, latihan, mari kita kenalkan kembali bahwa kita Indonesia. Jangan membuat malu Bung Karno, Bung Blitar. Jangan sampai kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oh, Blitar itu Bung Karno, jangan. Kita punya bangsa, kita punya negara, semuanya, bahkan perintah Gusti Allah kalah dengan aturan negara. Begitu visa dicabut, umroh presiden. Apa sama naruh ngayal ini perintah Gusti Allah ora iso kalah karo kebijakan negara. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah kita ini sudah memiliki segalanya, karek syukure, tinggal syukurnya. Agar kita selalu bersyukur, mulai ya harus ada sinergi membangun bangsa dengan cara kebangsaan, dengan cara agama, tidak boleh dilepaskan untuk membangun bangsa dengan cara-cara yang lain. Mula Pak Bupati nek iso acara ngeten iki ana tumpengi. Ada tumpengnya, ada ingkungnya. Biar didongani kali para kiai. Akhirnya panganan dadi panganan barokah. Kalau makanan yang dimakan jadi makanan barokah, yang disimpan di dalam sulbi adalah nutfah barokah. Lalu nutfah barokah tinggal anake barokah. Lalu apakah makanan bisa nyimpen doa? Ya iso, wong kaset iso nyimpen suara. Belum makanan itu bahaya kalau didoakan. Perempuan dicintai gak mau, kasih makanan dongakno Naumin Sulaimana, I love you. Ora gelem Naumin Sulaimana ya diwacana nama tekaji aja ku jaran go. Lho makanya Pak Bupati waktu nyalon besok pasti takut dengan makanan kalau gak kenal. Ini makanan kondi. Mesti sama penasihat spiritualnya, jangan dimakan Kiai, ada linggisnya. Nah itu panganan barokah. Mangane wong nek mbiyen niku masih bodoh-bodoh, sregep nekani undangan, ana panganan berkate dipangan, mulai anake apik karena nyimpen nutfah barokah. Kalau wong saiki ra paham, anggere ana acara ra ono berkate. Nek ana berkate ya berkate elek, cilik, apa garing. Milik kriting, rada apa? Akhirnya pas wayah dipangan ya ora enak. Kok mulai pakakno piti, akhirnya piti sing barokah. Rajin. Itu makanya hari ini terjawab sudah ketika aliran-aliran keagamaan mulai menyerang negara, mulai menyerang ini, yang istiqomah mempertahankan adalah siapa? Santri. Maka siapapun yang jadi penguasa, kalau sampai kemudian melupakan santri, alamat negaramu bangsamu bakar kocar kacir, karena tidak ada lagi menjaga teritori dengan cara bersatu secara bersama-sama. Lagi loh, hah? Dulu apa sih mongok ini?
Nah itu makanya Pak Bupati, siapapun nanti yang akan jadi bupati. Ya wong iki ora suwe kok bupati, mek 3 tahun setengah. Iya, bukan 5 tahun. 4 tahun lah paling. Wong ketabrak pilkada bersama nanti. Mula aja serius-serius, aja seru-seru. Ya, bangun sarana dan prasarana. Ya, mudah-mudahan semua ada barokahnya. Nggih, soalnya kula dinteni itu masjid setunggal malih niki. Masjid kok muga-muga sedaya barokah. Nggih, jaminan. Coba dulu. Nggih. Nggih, kula tutup muga-muga sedaya barokah. Nyuwun barokah donga kali ya Aziz nggih. Nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Allah inna syabab rasulullah qadamatina barakatuh ma illa liman hadar fi majlis al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'ulana biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al baldata Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ahla Indonesia ya Allah fi ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa kanafika wa khisbika wa khirzika min syarri kulli syaitanin wa sultanin wa insin wa janin wa bagin wa bagin hasidin wa sabuin wa hayatin wa akrabin wa khutain wa ghasibin ya Allah wa min syarri kulli dabatin anta akhidu bin nasyatiyah wa min syarri virus corona ya Allah. Amin. Virus corona ya Allah. Amin. Virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana innaka jami'un nasi liyamnari fa'fina Allahul ya Allah. Rabbana inana maghlubun Pandasir wajibul kalbanal mengkasir wajma samlanal muntakir innaka anta rahmanul mutadirik fina ya kabri wa anal abdul muftakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasyira inna syirka la zulmun azim wa ma la yuridu dzulmal ibad wa qud yadabir qaumin ladina zalamul hamdina rabbil alamin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan sami'an rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyamnari fa'fina la yaqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin hadirat napa niku pun dilebokno ten ati niku namung guyonan Gus Muafiq mawon bahwa nuwun sewu niki urusan hukum. Jadi lek sampean nyoblos milih sinten mawon karena uang niku haram. Jadi harus sesuai dengan hati nurani. Jangan sampai karena duit 20.000 atau 500 atau berapa saja. Haram itu namanya. La'anallahu rasya wal mur tasyah. Bedane sedekah, bedane bisyarah, bedane hadiah, bedane kali rasuah sudah jelas di dalam kitab fikih. Jangan dimanipulasi. Ini perlu kalau sampai akan jangan wah semua fikih sudah menghalalkan. Bahaya ini dia bahaya. Ini saya sakit dalam sampai akan punya kesentrosan.
Demikian Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa maka usailah